akan kudirikan jemaatku, dan malam maut tidak akan menguasainya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, hari ini gereja merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus, yang banyak dipakai sebagai nama pelindung gereja-gereja. Ya. Di Surabaya sendiri ada beberapa paroki yang memakai untuk menjadi pelindung bagi paroki itu. Ya. Gereja ada yang Santo Petrus saja, ada yang Santo Paulus, tapi ada juga yang pakai Santo Petrus dan Paulus. Mengapa kedua tokoh ini sangat diabadikan oleh gereja? Karena merekalah orang-orang yang pertama-tama menjadi saksi ketika berjumpa dengan seorang pribadi yang bernama Yesus. Karena kerinduan manusia akan keselamatan, maka orang membutuhkan keselamatan itu, dan rupanya kedua rasul ini mempunyai pengalaman yang realistis, bukan hanya pengetahuan. Yesus memang diberi gelar Mesias, itu gelar, ya. Dia yang terpuji, artinya dia yang akan terpuji di antara siapapun, ya. Penyelamat, ya. Karena itu perlu mengenali dia tidak hanya sebatas pengetahuan, ya.
Karena kalau hanya sebatas pengetahuan tidak salah, ya. Tapi dia dijadikan sosok sebagai penyelamat, akhirnya otak kita mengatakan lah gak masuk akal gitu. Contoh misalnya, Yesus itu anaknya Maria dan Yosef. Bapak ibunya Yesus namanya siapa? Yosef dan Maria. Ini pengetahuan ini. Salah apa benar? Hah? Ibunya Yesus itu Maria dan Yosef. Ini salah atau benar? Benar. Pengetahuan kok ya. Tapi enggak dalam. Ya dia anaknya Yosef sama Maria. Bapak ibunya siapa? Yosef dan Maria. Maria dan Yosef punya anak siapa? Yesus. Ya, ini pengetahuan. Ya. Nah pengetahuan kayak begini, ya kalau bapaknya Maria dan Yosef, terus dia diberi nama Yesus, bagaimana dia bisa menjadi sosok yang menyelamatkan? Ya. Aku ya duwe bapak ibu, ya saya diberi nama ini, ya mana bagaimana bisa menyelamatkan? Ya. Karena apa? Ya dia kan juga manusia. Nah, sementara kita mengetahui bahwa yang hanya bisa menyelamatkan adalah Tuhan, Allah. Ya kalau cuma begitu aja, orang-orang yang mengimani Yesus macam ini imannya jadi dangkal, rapuh. Ya. Maka kalau nanti tidak masuk akal, ya, lalu kemudian apa yang terjadi? Kendor imannya. Ya podo ae nek ngene wis nggak ada keistimewaannya. Ya. Karena itu ketika Yesus bertanya tentang dirinya menyangkut orang umum, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, salah apa benar? Hah? Ketika Yesus datang dan berkata, apa kata orang tentang aku? Terus orang-orang jawab, Yohanes Pembaptis, salah atau benar? Hah? Bingung. Salah atau benar? Ketika Yesus ngomong, misalnya sini dia, aku datang di sini. Menurut orang Tandes, siapakah aku ini? Ada yang jawab, oh itu Romo, siapa ya yang dulu pernah di sini siapa ya? Contohnya misalnya, oh Romo Yosef Suhartono itu misalnya begitu. Itu salah apa benar saya? Orang yang mengatakan itu salah apa benar? Bingung. Jawab tak kok cuma sederhana ngene bingung. Secara nama ya salah, wong saya bukan Yosef Suhartono, tapi mungkin orang itu melihat iki kok koyok Romo Yosef Suhartono yo sifate gini lemune misalnya gitu kan nggak salah, wong pengetahuan kok ya. Maka orang berkata Yohanes Pembaptis karena ada orang yang melihat Yesus iki kok koyok Yohanes Pembaptis ya. Misalnya apa dari segi fisik, sama-sama gondrongnya ndak? Yesus gondrong ndak? Gondrong lah, rambutnya segini kayak perempuan. Yohanes Pembaptis gondrong ya, sama kan? Loh kok sama? Punya jambang? Punya ya. Itu semua mirip-mirip, jadi orang mengait-ngaitkan Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan Elia, ya karena memang dia semua itu adalah nabi. Yeremia nabi, Yohanes Pembaptis nabi enggak? Nabi. Elia nabi, Yeremia nabi, salah seorang dari para nabi. Yesus sendiri nabi apa enggak? Nabi. Sama dari segi pengetahuan itu Nabi tidak salah ya, makanya Yesus tidak menyalahkan, tapi sekarang dia minta yang lebih.
Dia tidak ingin dikenali hanya secara pengetahuan. Ya, kalau pengetahuan gampang, anaknya Yusuf dan Maria, persis kayak Yohanes Pembaptis. Dia ingin bahwa engkau mengetahui aku lebih dalam lagi, tidak sekedar identitas. Karena itu dia bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi Yesus ini ingin dikenali bukan hanya secara luar, tapi secara mendalam. Itu artinya engkau harus bergaul dengan aku dalam hidup sehari-hari. Kalau kamu tidak mengenal aku dalam hidup sehari-hari, engkau akan meninggalkan aku. Contoh, ya, kalau kita hanya mengenal sporadis saja Yesus, ya, oh dia itu Tuhan, dia bisa memberi apa-apa. Tapi ternyata ketika aku seseorang mengikuti Yesus, kok tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Katanya dia Tuhan, kalau sakit dia menyembuhkan, ini kok aku tidak disembuhkan. Nah, Anda mulai goyah apa enggak? Ini katanya Tuhan, aku usaha kok gak diberkati. Nah, karena engkau melihat, oh dia sosok Tuhan seperti itu. Apakah Yesus mengatakan begitu? Dia tidak mengatakan begitu. Kalau kau mau ikut aku, Yesus sudah mengatakan, hanya karena engkau mengimani aku, engkau akan kesulitan dalam hidupmu. Engkau akan dipersekusi, engkau akan dilawan, engkau akan dibenci, hanya karena namaku. Itu dia sudah mengatakan yang seperti itu. Kalau kau mau ikut aku, bahasa profetisnya Yesus, kamu pertama harus menyangkal diri. Terus apa? Memikul salib. Loh, dia sudah mengatakan begitu. Kalau kamu hanya mengenal secara spesifik, oh gak cocok nek ngono. Derek Yesus iku apa istilahnya, secara finansial tidak menguntungkan, tapi banyak orang menempatkan Yesus sebagai sosok yang seperti ini, yang akan melindungi, memberkati aku, sakit aku akan disembuhkan. Maka akhirnya ketika kita mengalami hal itu, lala kok gak podo. Tapi kita tahu Yesus sudah mengatakan begitu. Tidak ada jaminan. Secara finansial Yesus tidak memberi jaminan itu. Tetapi dia mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, bukan segalanya dibereskan loh sama Yesus. Kamu hutang, ya kowe kudu sing bayar, aja Yesus mbok kon bayar. Engko Yesus gak iso bayar, Yesus gak mengasihi saya. Lho sing ngutang sapa? Misalnya kau utang tetangga, sing ngutang duit ning tanggamu iku sapa? Lah Anda toh? Yesus mbok kon bayar lho. Engko gak iso bayar, lah Yesus mbok tinggalkan. Nah, kau yang utang kau harus bertanggung jawab, ya. Tetapi dia berkata kepada kita, salah satu contohnya, kalau kamu percaya kepadaku, mengimani aku, dan kamu melakukan
perintah-perintahku, yaitu melakukan hal-hal yang benar dan baik, aku akan, kalau kamu mati, kamu akan kubangkitkan, dan kamu kuberi hidup yang kekal, sesuai toh dengan apa yang diberikan kepada dia, Mesias, penyelamat, dia yang terpuji. Nah itu baru cocok. Jadi kalau Anda ikut Yesus tidak kaya raya, Anda jangan terkejut. Oh, Yesus nggak janjikan kamu kalau percaya kepadaku, kamu akan kuberi mobil 10. Gak ngono lho. Tak goleki ku lho, sampai awal Injil sampai akhir gak ada Yesus menjanjikan begitu. Ya supaya orang-orang Katolik itu sadar melek, Yesus tidak pernah menjanjikan hal-hal yang seperti itu barang fana. Kok Yesus tebus kita dengan apa? Barang fana enggak? Enggak, tuh katanya bukan dengan barang fana. Tuh lihat, kau menebus dosaku. Nah, ya, bukan dengan emas perak. Bukan Yesus anti barang-barang itu, enggak. Barang-barang itu suatu saat akan lenyap. Ya. Harta itu akan dimakan ngengat dan karat. Ya. Coba kamu punya uang, ya, kertas, delikno, kira-kira engko dipangan rayap apa gak? Dipangan rayap. Oh enggak Romo, uangnya logam, berkarat apa ora? Loh, lihat itu, supaya ingat loh orang-orang Katolik ini ikut Yesus nggak ada jaminan finansial, tak kasih tahu sekarang. Ya supaya engkau nanti nggak terkejut. Tuh, kok ini ya? Tapi kalau engkau mati tetap di kuburan, mau dah? Ya ngapain juga? Ya, nggak ada. Ya aku pengen, kira-kira kalau Anda punya kekayaan banyak, Anda mati di dalam kuburan tetap jadi mayat, atau pilih Anda tidak punya apa-apa tapi ketika mati kamu dibangkitkan, pilih mana? Anda pengen masuk surga apa enggak? Pengen, pasti semuanya kan pengen. Nah kalau gitu supaya masuk surga itu kan dibangkitkan. Nah terus saya kemudian, kalau Anda ingin, ya, siapa yang mau ngantri pertama? Maksudnya mau masuk surga, Anda mau ngantri pertama enggak? Enggak gelem. Jaluke surga tapi ketika ngantri gak mau. Karena apa? Wah kalau ngantri saya rak mati Romo. Lah nek pengen dibangkit no ya kudu mate. Loh mana ada orang hidup bangkit? Ada enggak? Kau cari di Alkitab Yesus pernah membangkitkan orang hidup? Ayo ketemu enggak? Enggak ada. Ya namanya orang mau bangkit ya dia harus mati. Kau pengen dapat kehidupan kekal, bangkit, iya. Sopo ngantri pertama, lo gak enek sing ngacung toh. Kontradiktif kita itu. Yesus bilang apa ketika Petrus mengatakan, Guru, aku ndak boleh basuh kakimu. Petrus, kalau kamu ndak mau ku basuh kakimu, kamu tidak akan pernah ambil bagian. Jadi orang pengikut Yesus itu, kalau kamu tidak mau mati, kamu tidak akan kubangkitkan. Lah mati diwedeni sampai saiki, lah kan aneh.
pengen dibangkitno matine moh. Loh, ini logika dari mana? Adakah Yesus menyembuhkan orang yang sehat walafiat? Jadi kalau ketika kita sakit, beruntunglah Anda, karena disitulah Anda nanti akan mengetahui bahwa Dia nanti bisa menyembuhkan. Akan terbukti ketika medis sudah tidak bisa menyembuhkan, siapa yang bisa menyembuhkan? Tidak pernah ada orang-orang bersaksi, saya waktu itu dijamah sama Sang Buddha. Gak ada. Yang ada adalah saya bertemu dengan Yesus. Lalu saya sembuh. Nah itu, lihat. Nggak ada tokoh-tokoh hebat. Atau dokter yang hebat. Nggak ada. Tapi semuanya karena Yesus. Karena itu ketika Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Yesus langsung, Petrus, bukan kau yang mengatakan, tapi Bapakku. Jadi untuk mengenal Yesus kita perlu mendapat istilahnya apa ya? Kalau orang sebelah itu mengatakan hidayah. Ya. Kalau orang Katolik enggak hidayah. Ya. Orang mengatakan karena kamu mendapat apa itu? Kalau orang ya nanti biar kamu mendapat semacam penerangan dari Roh Kudus, ya. Biar kamu mendapat karunia rahmat mengenal Dia, ya. Sehingga benar-benar itu lihat kaitannya apa yang dikatakan setelah Yesus menjawab, Simon menjawab, engkaulah Mesias putra Allah dan lain sebagainya. Lihat akhir-akhirnya apa? Di ayat-ayat akhir, kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Tadi dia disebut Mesias, penyelamat, pasti kaitannya dengan surga. Nah makanya ini di kalimat-kalimat terakhir, kepadamu Petrus akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Loh, itu ya. Jadi nyambung, dia Mesias, penyelamat, akhir-akhirnya surga. Kalau kamu mengenal aku. Karena itu Yesus datang ke dunia, ngapain dia membawa agama? Kurang kerjaan dah. Tujuannya menyelamatkan manusia kok bawa agama. Emang besok kita mati ditanyain agamamu apa? Katolik Yesus, apa iku Katolik aku gak ngerti. Sebab dia orang Yahudi. Nggak ada dulu Yahudi Katolik, nggak ada. Jadi jangan percaya dengan slogan-slogan. Kalau kau mati nanti ditanya agamamu apa, kau sebutkan agamamu. Yesus nggak ngomong gitu. Kalau kamu ingin peroleh hidup kekal, percayalah kepadaku. Kata Yesus begitu. Ya, bukan agama tertentu. Yesus juga tidak mengajarkan kalau kamu ingin beroleh hidup kekal, kamu jadilah orang Yahudi. Lah nek syarate ngono wong tandes kabeh iki ra iso mlebu surga. Karena sampean bukan orang Yahudi, sampean orang tandes Indonesia. Karena itu Yesus tidak mengatakan ya
keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Karena itu dia mengutus 2 rasul tangguh ini sekarang, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kemana? Ke seluruh dunia, supaya orang yang percaya kepadaku dia akan beroleh hidup yang kekal. Nggak ada karena agama ini, bangsa ini, nggak ada. Kalau kau disuruh nyebutkan nabi, ya sapa nabi semono kae kok. Emang hanya satu nabi, Yesus juga nabi. Ya. Tapi lain-lain nggak ada. Nabi-nabi lain tidak bisa menghidupkan, hanya dia saja. Nah, maka kalau kita mau percaya kepada dia, maka kita harus sering bergaul mendalam. Karena itu bacalah kitab suci, bukan sebagai pengetahuan, tapi sebagai apa? Itulah Injil itu pribadi Yesus, firman yang menjadi manusia. Maka kalau kamu baca Injil, sebetulnya kamu itu sedang ngomong-ngomong sama Yesus. Sebab Yesus itu, Injil itu sendiri berita gembira. Manusia yang dulu mati karena dosa, sekarang dia hidup karena aku datang untuk memberikan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang ngomong gitu di antara semua nabi yang ada? Hanya Yesus tok. Ya, gak ada yang lain. Elia gak pernah ngomong begitu. Ya, gak ada pernah ngomong begitu. Yesaya yang hebat juga tidak ngomong begitu. Yohanes pun tidak ngomong begitu. Setelah diperingatkan Yesus, hati-hati setelah aku ada banyak nabi palsu, dan nabi-nabi yang kemudian mengklaim dirinya datang setelah Yesus, juga gak wani ngomong akulah kebangkitan dan hidup. Karena ketika nabi-nabi setelah Yesus itu mati, tetap di kuburan. Gak ada yang kemudian dia bangkit, gak ada. Mana ada? Gak ada. Baik sebelum Yesus datang maupun sesudah. Gak ada yang berani mengklaim seperti itu. Dia mati yang gak bangkit. Yang dulu-dulu mati ya tinggal nama, tidak ada yang bangkit. Luar sudah satu-satunya itu ya, maka jangan tinggalkan. Banyak orang Kristen itu meninggalkan Yesus karena mereka tidak mengenal Dia. Mereka hanya tahu dalam pengetahuan, sehingga ketika Yesus melakukan apapun, entah lewat perkataan, lewat perbuatan, selalu bilang tidak masuk akal. Wong manusia kok dituhankan. Nah, misalnya kayak begitu, gak masuk akal itu. Wong dia punya bapak Yusuf dan Maria kok. Kenapa orang Kristen mentuhankan dia, mentuhankan manusia, sembah-sembah dia? Ya. Lebih mending lah timbang watu mbok sembah-sembah. Ayo. Mending iku manusia iso dijak omong. Lah nek watu kok iso ngejak omong? Oh, gak bisa ya. Nah, inilah sudah jelas di situ. Maka kalau Anda ingin setia kepada Dia, bergaulah dengan Dia. Di mana Romo? Wocon Injilmu. Masalahnya gini iki gak gelem maca. Jadi terkontaminasi jauh. Apakah Anda setiap hari baca firman? Jujur,
Gak wani toh. Setiap hari Anda baca WA, makanya kok tidak mengenal Yesus, ya, kamu diserang sedikit, karena sing mbok jak komunikasi WA, iku duduk Yesus, iku Mesias palsu, yang mendatangkan apa ribet, ayo, ya apa ya, nggak belum ngaku nek ngene. Lu WA mbok kira nggak bikin ribet? Oh, bikin ribet. Makanya saya kalau ada WA jarang tak woco. Wes, gawe ribet ya. Itu apa? Ya itu kita itu. Komunikasinya dengan WA, bukan dengan Injil. Nah, sekarang mengakui toh setiap hari banyak baca WA atau Injil. Makanya ayo, Mesias mudah kau tinggalkan si Yesus. Itu apa? Bagaimana kita bisa menjadi saksinya? Memang kita tidak bisa jadi saksi karena kita tidak hidup bersama Yesus. Kita menjadi pewarta Injil. Kalau Petrus dan Paulus saksi, karena mereka hidup bersama Yesus, kesaksian tidak ada yang bisa mengalahkan. Pengetahuan tidak akan mengalahkan kesaksian kebenaran karena hidup secara langsung, bukan buat narasi-narasi. Nah, mari Bapak Ibu kita mohon semoga Santo Petrus dan Paulus yang menjadi tokoh atau menjadi ini ya apa namanya tonggak bagi keimanan kita kepada Kristus, semoga kita diteguhkan dan kita siap meneruskan pewartaan dari kedua rasul ini yang telah menjadi saksi Kristus. Mereka bertemu Yesus dalam peziaran hidupnya sehingga dia dijadikan soko guru. Iman kita hanya didasarkan pada iman rasuli, yaitu iman para rasul dan juga terutama Petrus dan Santo Paulus. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami umat-Mu. Mari kita melanjutkan dengan menanggapi kebenaran firman